Hai guys, di video kali ini aku mau mereview sebuah gamepad dari brand Fantech. Namanya adalah EOS Vega. Dan bentuknya kayak gini guys, kalian bisa lihat. Untuk fitur utama yang di highlight tertulis di sini. Ada anti-drift stick dan trigger. Terus juga D-pad dan thumbstick yang bisa diganti-ganti. Nah, sedangkan di bagian belakang boxnya ini ada fitur lain yang juga cukup istimewa, kayak trigger lock, customizable RGB effect dan brightness, plus ada 2 tombol ekstra di belakang. Bahkan ini triggernya pakai magnetic hall effect ya. Terus juga ada vibrasi yang bisa di set levelnya. Oke lah, langsung aja sekarang kita unboxing. Di dalam boxnya kita dapetin kartu garansi. Dan ini ada selembar surat dari CEO Fantech. Dan tentu saja buku manual yang cukup lengkap untuk setting gamepad ini. Aksesoris lain yang kita dapetin di sini adalah satu set thumbstick pengganti. Dan ada 2 buah cover D-pad yang berbeda. Satunya bentuk plus, satunya lagi bulat. Nah, untuk gamepadnya sendiri kayak gini guys. Layout Xbox yang cukup flat dan slim dengan motif karbon di seluruh bodinya. Dan ini nggak licin ya, nggak kasar-kasar juga. Tapi yang jelas bisa ngegrip lah di jari dan tangan kita. Bahkan bagian sampingnya ini ada yang dicetak motif kulit jeruk yang kasar buat anti-slip. Kiri dan kanan sama ya, ada semua. Soal tombol, ini analog joysticknya juga oke, nggak ada masalah. Yang jelas bisa dicopot dan diganti dong. Bawaannya dipakai ini sedikit lebih pendek kalau dibandingin sama spare-nya. Yang spare lebih panjang. Kalau ini sih preferensi masing-masing ya, kalian suka yang mana. D-padnya pun aku rasa cukup oke, minim banget space kosong di tombolnya. Dan tentu saja juga bisa dilepas. Kita bisa ganti dengan 2 macam D-pad cover spare yang berbeda bentuk tadi. Ini juga sama, balik lagi sesuai sama kenyamanan kalian masing-masing. Harus nyoba dulu enak pakai yang mana. Tombol XYAB di gamepad ini cetakannya di bagian dalam, jadi nggak perlu khawatir bisa pudar. Di bagian tengah gamepad ini ada 4 LED indikator yang samar. Di atas ada tombol home yang bentuknya logo Fantech. Terus juga ada tombol turbo di sebelah kirinya, tombol rumble di sebelah kanan, dan tentu saja tombol minus plus alias select dan start. Di sisi atas gamepad ada tombol L dan R depan yang cukup clicky, kayak mouse gitu guys. Jadi bukan tipe push button atau membran ya. Sedangkan untuk tombol trigger alias LTRT ini karena pakai hall effect magnetic, feeling pegasnya sangat ringan banget. Lalu kalau kalian mau pakai jadi trigger dan bisa dipencet full, harus switch trigger locknya off dulu. Ini tergantung kebutuhan atau jenis game yang kalian mainin. Cukup berguna loh. Lanjut di bagian belakang gamepad, ada 2 extra button yang cukup besar supaya gampang dipencet. Bisa di-set fungsinya jadi macam-macam nih. Oh iya, di bawahnya ini juga ada lubang atau port audio 3,5 mili buat konsol. Untuk kabelnya ini biasa aja ya, panjangnya juga standar dengan kepala konektor USB yang cukup besar. Sekarang kita coba colokin ke laptop. Nah, nyala RGB-nya kayak gini ya guys. Lumayan keren. Ada ring RGB di sekitaran analog. Tombol XYAB-nya pun nyala putih. Bagus dan gak terlalu silau. Ini pun brightness-nya bisa kita set. Bisa dikurangin jadi redup. Tapi aku rasa brightness maksimalnya aja udah cukup oke ya. Nyalanya soft gitulah. Untuk mengganti mode atau efeknya ini, kita pencet turbo dan minus barengan. Ada beberapa mode termasuk fixed color alias satu warna aja. Lampu di XYAB bisa dimatiin dengan menahan tombol LR depan.
Dan untuk RGB di analog juga bisa dimatiin. Cukup tahan tombol LR trigger. Nah, ini udah mati semua dan jadi polos tanpa RGB lightning. Cocok buat kalian yang nggak suka RGB-RGB-an. Sekarang kita lanjut tes gamepad ini pakai gamepad tester. Circularity error Phanteks EOS Vega ini sangat-sangat kecil guys. Cuman 0,1% loh. Nice banget nih. Trigger L dan R-nya pun saat di posisi lock bakalan langsung aktif 100% saat dipencet. Beda kalau kita buka trigger lock-nya, maka fungsi trigger baru kelihatan. Bisa kita pencet mulai dari sedikit sampai full. Sayangnya gamepad ini nggak punya dedicated software guys. Aku udah cari di websitenya tapi nggak ada ya. Adanya user manual yang sama kayak buku manual yang kita dapetin tadi. Tapi memang di sini udah komplit semua sih cara-caranya. Mulai dari cara penggunaan mode turbo, cara setting mode getaran atau rumble, dan mode pencahayaan yang tadi kita udah coba. Tombol ekstra di belakang gamepad pun cara settingnya juga ada di sini. Tinggal pakai kombinasi-kombinasi aja, sama seperti yang lain-lainnya. Menurutku gamepad ini cukup nyaman dipakai, walaupun secara bentuk bukan yang ternyaman. Terkesan kecil atau slim, kurang mantep di genggaman gitulah. Tapi soal tombol-tombol aku nggak ada komplain. Semua posisi dan feeling tombolnya cukup oke. Kedua tombol ekstra di belakang gamepad pun juga gampang dipencet pakai jari tengah. Bahkan untuk tombol LR-nya antara LB dan LR misalnya, kalian bisa geser jari atau drag langsung karena memang posisi keduanya mepet banget. Ini plus minus sih, buat kalian yang jarinya gede mungkin bakalan gak enak. Bisa nggak sengaja kepencet tombol trigger alias LT saat mau pencet tombol LB. Oke, jadi mungkin gitu aja ya review gamepad Phanteks EOS Vega ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. See you!